Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Suaranya jelas ya. Jelas Ustaz, Baik. Alhamdulillah. Ustaz. Nah, baik. Materi malam hari ini, insya Allah tentang ma'rifah nakiroh, mudzakkar muannas ya. Insya Allah ini materi yang gampang. Slide-nya juga sedikit, hanya ada 8. Malam ini kita tidak akan mengi'rab. Nah, kita hanya akan belajar tentang ma'rifah nakiroh, kemudian muzakkar muannas. Ma'rifah itu khusus, sementara nakiroh itu umum, muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Bapak Ibu semuanya, di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan kita yang ke-11. Kita akan membahas tentang ma'rifah dan nakirah. Nah, sebagaimana dalam bahasa Indonesia ada umum dan khusus, dalam bahasa Arab pun juga ada yang umum dan khusus. Nah, isim ma'rifah itu adalah isim yang sudah khusus. Artinya tidak lagi bersifat general, tidak lagi bersifat menyeluruh, tapi dikhususkan terhadap seseorang. Nah, kalau nakiro dia masih umum, artinya mencakup semua jenisnya. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama berkaitan dengan isim. Isim itu kan bisa dilihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah dari aspek harokatnya. Bisa berubah dan tidak bisa berubah. Nah, kalau dilihat dari aspek harokat, maka isim itu nanti ada yang bisa berubah-berubah harokatnya, ada yang tidak. Yang berubah-berubah harokatnya namanya mu'rab. Yang tidak berubah-berubah harokatnya selamanya namanya mabni. Nah, ini jika isim kita lihat dari aspek harokatnya. Yang kedua, isim kalau kita lihat dari aspek umum dan khususnya. Maka isim itu nanti ada yang ma'rifah, ada namanya ma'rifah, ada yang nakiroh. Ma'rifah itu sudah khusus, nakiroh itu umum dia. Nah, yang ketiga adalah isim dilihat dari aspek jenis kelaminnya. Maka isim itu nanti ada yang berjenis laki-laki. Nah, laki-laki namanya muzakkar. Yang berjenis perempuan namanya muannas. Nah, gambarannya seperti ini. Contoh misalnya, kita punya Zaid. Zaid ini kalau dilihat dari aspek gendernya, jenis kelaminnya, maka dia muzakkar, laki-laki. Kalau kita lihat dia dari aspek umum dan khusus, dia sudah khusus. Karena Zaid itu adalah menunjukkan khusus orang yang bernama Zaid. Jadi misalnya kita mengatakan Ja'a Zaid, datang si Zaid. Maka Zaid ini yang kita sudah tentukan orangnya. Zaid siapa yang kita maksud. Makanya dia ma'rifah. Nah, kemudian Zaid ini harokatnya bisa berubah-berubah. Berarti Zaid ini termasuk isim mu'rab. Kalau dilihat dari aspek harokatnya. Kalau dilihat dari aspek umum dan khusus, berarti dia ma'rifah bukan nakiroh.
dan jenisnya dia muzakkar bukan muannas. Contoh lagi misalnya kita punya kata Maryam. Ini nama perempuan yang bernama Maryam. Maka Maryam ini kalau dilihat dari jenisnya, maka dia muannas, bukan muzakkar. Nah, muannas, kemudian dia ma'rifah karena sudah tertentu ini untuk orang bernama Maryam dan dia mu'orob. Artinya harokatnya bisa berubah-ubah Maryam. Nah, ini tentang isim ya. Jadi kalau di awal kita hanya belajar dari sisi harokatnya saja. Oh, isim itu ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, tambahan malam hari ini adalah berbicara tentang ma'rifah nakiroh, muzakkar, muannas. Ma'rifah itu sudah khusus, nakiroh itu masih umum. Muannas itu jenisnya perempuan, muzakkar itu jenisnya laki-laki. Nah, sekarang kita rincikan. Nah, apa itu isim nakiroh? Isim nakiro itu adalah isim yang mencakup seluruh jenisnya. Contoh, misalnya kita mengatakan masjidun. Masjidun ini masjid. Kalau kita mengatakan dalam kalimat menggunakan kata masjidun, maka ini adalah bentuknya nakiroh, bukan ma'rifah. Artinya misalnya eh, kita mengatakan misalnya apa misalnya? Nah, misalnya ro'a rojulun masjidan. Misalnya ada seseorang mengatakan kepada kita misalnya. Nah, dengan kata masjid, nah, maka masjidun ini masuk kategori nakiroh dia. Artinya tidak dikhususkan terhadap satu masjid, tetapi mencakup seluruh masjid yang ada di dunia ini. Ini namanya nakiroh itu begitu. Jadi kalau ada nakiroh berarti bermakna secara keseluruhan yang ada di dunia ini. Nah, kolamun ini juga nakiroh gitu. Artinya mencakup seluruh jenis pulpen yang ada di dunia ini. Baitun juga sama. Ini rumah. Karena dia nakiroh, maka dia mencakup seluruh jenis rumah yang ada di dunia. Nah, berikutnya ada namanya isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah itu sudah kebalikan dari nakiroh. Kalau nakiroh itu umum, sementara ma'rifah itu sudah khusus. Contohnya misalnya al-masjidu. Al-masjidu, masjid juga terjemahannya. Tetapi al-masjidu ini sudah datang dalam bentuk ma'rifah. Artinya sudah tidak lagi mencakup seluruh jenis masjid yang ada di dunia ini. Tapi seseorang ketika mengatakan al-masjidu, dia sudah mengkhususkan terhadap suatu masjid. Al-qalamu berarti sudah dikhususkan terhadap sebuah pena. Al-baitu sudah dikhususkan untuk sebuah rumah. Nah, rincian untuk ma'rifah nakiro adalah seperti ini. Nah, isim yang masuk kepada kategori isim ma'rifah itu hanya ada 5. Berarti selain 5 ini, dia kategorinya nakiroh. Apa yang pertama? Yang pertama adalah isim domir yang kita pelajari sebelumnya. Isim domir itu sudah ma'rifah. Kenapa domir itu ma'rifah? Karena ketika kita mendatangkan domir, berarti kita menggantikan lafaz yang sudah tentu. Misalnya nih, kita punya kalimat. Misalnya, eh, misalnya yahmilu Zaidun kitabuhu, kitabahu. Zaid membawa kitabnya. Ada domirhu di belakang kitabuhu, kitabahu. Nah, maka domir itu menunjuk kepada siapa? Dia menunjuk kepada si Zaid. Nah, maka isim domir itu semuanya
ma'rifah. Karena tidak mungkin didatangkan domir jika tidak ada sesuatu yang digantikan. Nah, karena sudah jelas yang digantikan siapa, maka isim domir ini disebut ma'rifah. Yang kedua isim alam, nama. Misalnya Zaid, Maryam, Ibrahim, Ismail. Itu kan sudah tentu menunjuk kepada siapa. Jadi semua nama manusia itu dia ma'rifah. Misalnya Zaidun dan Muhammadun. Kemudian nama binatang. Tapi nama binatangnya kalau sudah kita kasih nama. Misalnya kita punya kucing, dikasih namai Busi. Maka Busi ini yang ma'rifah. Kalau kucingnya saja, misalnya kalimat kitun, ini belum ma'rifah, tapi nakiroh dia. Tapi kalau kucingnya dikasih nama, berarti sudah ma'rifah. Karena kata Busi ini sudah menunjuk kepada kucing yang bernama Busi. Nah, yang ketiga, nama daerah. Semua nama daerah dia ma'rifah. Misalnya Indonesia, Mesir, Malaysia. Karena sudah tentu nama negara yang mana nih seperti itu. Atau nama daerah mana. Yang ketiga isim isyarah. Isim isyarah itu juga dia mabni. Eh, dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Isim isyarah kan kita menunjuk kepada sesuatu. Jadi kita mengatakan haza sambil menunjuk sesuatu. Maka dia ma'rifah karena kita sudah menunjuk kepada sesuatu. Nah, itu isim isyarah. Zalika, kita menunjuk sesuatu yang bernama itu. Misalnya kita mengatakan zalika masjidun. Itu adalah masjid seperti itu. Nah, maka dia menjadi ma'rifah kata zalikanya itu. Yang keempat adalah isim yang diberikan alif lam. Jadi setiap isim yang dikasih alif lam, dia menjadi ma'rifah. Nah, maka bagaimana menjadikan lafaz kitun menjadi ma'rifah? Nah, tinggal kasihkan alif lam menjadi al-kittu nanti. Nah, masjidun menjadi al-masjidu. Kolamun menjadi al-kolamu. Baitun menjadi al-baitu. Jadi setiap kata yang mendapatkan tambahan alif lam, maka dia ma'rifah. Yang terakhir adalah isim yang berupa mudhof mudhof ilaih. Contoh misalnya, kita punya kata kolamun. Kolamun ini kan pena. Nah, bagaimana menjadikan dia ma'rifah? Satu, bisa kita kasih alif lam menjadi al-qalam. Kalau kita nggak pakaikan alif lam, bisa kita ma'rifatkan. Tetapi kita berikan dia mudhof ilaih, yang mana mudhof ilaihnya adalah isim ma'rifah yang empat di atas. Contoh, kita kasih domir. Baitun menjadi baituka. Nah, ini rumah kamu. Karena sudah dimudhofkan kepada isim ma'rifah, maka mudhofnya ikutan ma'rifah. Baituka. Atau kita mudhofkan kepada isim alam menjadi qalamu Zaidin, pulpennya si Zaid. Sudah ma'rifah. Atau kita ma'rifahkan terhadap yang dikasih alif lam. Misalnya baitul mal, rumah harta ya. Ini kan sudah jelas. Dikasih isim isyarah misalnya baitu hada, rumah ini. Nah, ini berkaitan dengan isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah hanya ini saja. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim yang dikasih alif lam, kemudian isim yang berupa mudhof mudhof ilaih, tapi mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah yang empat di atas. Nah, ini pembahasan kita tentang ma'rifah dan nakir. Sampai di sini dulu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Fadhal, silahkan. Ada Pak Ustadz. Silakan. Kalau isim mausul masuk makrifat atau tidak Ustadz? Masuk, Ustaz. Isim ma'rifah juga. Bisa ditambahkan nanti di poin keempat, isim mausul. Misalnya, hanya saja kenapa nggak dimasukkan di sini? Karena isim mausul belum kita bahas.
Nanti di Oh, Al-Munir 2 baru bahas isim mausul. Nah, itu tambahan. baik. Ada yang lain? Satu saja, silahkan. Bisa dipahami untuk ma'rifah nakirohnya? Atau ada yang perlu Bukan diulang? Ustazah. Ustazah. Maaf. Gimana? Yang isim yang mudof kepada apa tadi tuh itu mudof ilaih gitu belum jelas Ah, Ustaz oh mohon gitu. diulang kembali. Oke, misalnya, Belum paham ya. misalnya kalimatnya baitu rojulin. Baitu rojulin. Rumah seorang laki-laki. Lafaz baitu ini kan dia bukan domir, bukan juga isim alam, bukan juga isim isyarah, nggak ada alif lamnya kan? Berarti baitu ini isim nakiro. Rojulin ini juga bukan domir, bukan isim alam, bukan isim isyarah, nggak ada alif lamnya juga. Berarti nakiroh juga. Ini mudhof ilaihnya berupa nakiroh plus nakiroh. Maka kalimat pertama yang jadi mudhof itu tidak bisa jadi isim ma'rifah. Beda kalau misalnya mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah. Misalnya kalimat baitu ar-rajuli. Nah, ini misal. Baitu ar-rajuli. Jadi terjemahannya kalau baitur rajuli, rumah lelaki itu. Lelakinya itu sudah kita tunjuk, kita tahu siapa. Nah, ar-rajuli ini kan bukan domir, bukan isim alam, bukan isim isyarah. Tapi dia kena tambahan alif lam, berarti dia ma'rifah. Nah, dia isim ma'rifah. Kata yang disandarkan kepada isim ma'rifah, maka dia ikutan ma'rifah. Kata yang dimudofkan kepada isim ma'rifah, maka mudofnya ikutan ma'rifah. Ba itu kan aslinya dia nakiroh. Tapi karena dimudof ilaihkan kepada isim ma'rifah, maka dia ikutan ma'rifah. Kalau baitu rojulin, baitunya nakiroh. Tapi disandarkan kepada isim nakiroh, maka dia tidak bisa jadi ma'rifah. Tetap dalam bentuk nakiroh seperti itu. Nah, penjelasannya begitu untuk yang poin 5. Ya, terima kasih Nah, Ustaz. Ya. jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, punten Ustaz, mau tanya Ah, itu yang baitur rojulin itu tapi juga bentuknya idofah nggih, sama dengan iya. baitur rojuli, sama nggih. Nah, Kalau bentuknya betul. sama-sama idofah, tapi yang pertama itu nakiroh, yang kedua ma'rifatnya kan. Iya, betul. Nggih, syukran Ustaz. Afwan. Nah, ini tentang ma'rifah nakir. Apa fungsinya kita paham ma'rifah nakir? Karena i'rab kita ke depan akan sangat bergantung terhadap pemahaman kita terhadap ma'rifah nakir. Kita tidak paham di sini, akan kesulitan nanti i'rab ke depan. Karena ada beberapa i'rab yang mempersyaratkan isimnya harus ma'rifah, isimnya harus nakirah. Jadi nanti bisa dimurojaah untuk ini ya, dihafalkan 5 kategori ini saja. Isim domir, isim alam, isim isyarah, kemudian yang dapat tambahan alif lam, dan yang dimudofkan kepada isim ma'rifah. Nah, jadi kita bahas di sini ma'rifah nakirah karena ada hubungannya dengan i'rab kita selanjutnya seperti itu. Nah, baik. Berikutnya kita bahas muzakkar muannas. Kalau ini gampang aja. Kan
laki-laki perempuan. Nah, isim muzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Contohnya, contohnya Zaid. Zaid ini kan nama orang berjenis laki-laki. Qalamun ini juga jenisnya laki-laki. Tapi dalam bahasa Arab nanti eh, ada namanya muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi. Muzakkar hakiki itu adalah memang dia punya jenis kelamin laki-laki. Namanya muzakkar hakiki. Ada dia nggak punya jenis kelamin sebenarnya gitu. Tapi orang Arab tetap mengkategorikan dia sebagai muzakkar. Nah, apa tandanya? Setiap benda kalau tidak ada akhirannya tak marbutoh di belakangnya, berarti jenisnya laki-laki. Nah, setiap benda yang ada tak marbutohnya di belakang, berarti jenisnya perempuan. Membedakannya seperti itu saja. Nah, sementara mu'annas itu yang menunjukkan jenis perempuan. Contohnya Maryam. Maryam ini kan nama perempuan. Jenis kelaminnya memang perempuan. Ada maktabatun. Maktabah ini adalah perpustakaan, benda. Dia masuk kategori mu'annas karena ada tak marbutohnya. Kemudian Misr. Mesir, semua nama daerah dimasukkan terhadap kategori mu'annas. Jadi nama daerah itu tidak ada yang muzakkar. Semua nama daerah masuk kategori mu'annas. Nah, ini orang Arab menggolongkannya begitu. Nah, mu'annas itu juga ada 5. Yang pertama, nama perempuan. Jadi semua nama perempuan itu masuk kategori mu'annas. Zainab, Maryam, Fatimah, Khadijah, eh, kemudian dan seterusnya. Kemudian isim yang diakhiri tak marbutoh. Ini untuk benda ya. Nah, masuk eh, kategori apa namanya? Mu'annas. Misalnya madrasatun, sekolah, saburatun, papan tulis. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir tapi untuk benda. Nah, contohnya misalnya begini. Kalimat kitabun ketika dia mufrad dia muzakkar. Tapi ketika berubah menjadi jamak, menjadi kutubun, maka dia menjadi mu'annas. Nah, ini untuk benda ya. Jadi semua benda yang dia terkategori terhadap jamak taksir, yang ada jamak taksirnya, maka benda itu menjadi mu'annas. Yang keempat, nama daerah tadi ya. Dan yang kelima, isim yang mu'annas secara majazi. Maksudnya dia tidak ada tanda-tanda seperti di atas. Dia bukan nama perempuan, nggak ada tak marbutohnya gitu ya. Bukan juga jamak taksir, bukan nama daerah. Tapi orang Arab menggolongkan dia sebagai mu'annas. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya yadun. Nah, setiap anggota tubuh manusia yang berpasangan masuk kategori mu'annas. Ainun, kemudian uzunun, yadun, mirfakun, katifun misalnya. Rijlun, kaki, saikun misalnya. Kemudian fakhidun, paha ya, dan seterusnya. Nah, kemudian benda-benda yang lainnya ya. Misalnya syamsun, matahari. Kemudian sama juga masuk langit ya, kategori mu'annas. Nafsun, jiwa, ini masuk kategori mu'annas. Nah, nanti bisa dicari ya di internet juga banyak terkait dengan mu'annas majazi seperti ini. Nah, selesai materi kita. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini silakan. Terkait muzakkar mu'annas, ma'rifah, nakirah. Silakan kalau ada yang butuh penjelasan lagi disampaikan saja. Nanti insya Allah kita jelaskan.
Saya ingin Kalau bertanya, Ya, silakan. Tadi di yang dalam duluan. itu ketika dibaca ada makata gitunya. Kalau makata itu, Mekah itu isim mu'rab atau mabni ya Ustaz? Dia mu'rab. Mu'rab. Dia mu'rab. Bisa dibaca makkatu, bisa makkata, tapi tidak bisa dibaca makkati. Tanda jernya nanti dia dengan fathah untuk makkata. Insya Allah nanti kita pelajari di Al-Munir 2, insya Allah. Oh iya Ustaz, nuhun. Iya, insya Allah. Nanti bertahap ya tentang Mekah. Mekah kan dia mu'rab. Semua nama daerah itu kan juga apa namanya seperti Mekah itu dia mu'rab. Eh, Nanti di awal Al-Munir 2 itu di ini ya, maksudnya nanti setelah selesai 24 pertemuan ini nanti kita bahas materi lanjutannya. Ada yang lain? Silahkan. Ustaz, Iya, silakan Sada. kalau nama laki-laki yang ada tak marbutohnya itu kayak Hamzah, itu berarti termasuk muzakkar yang hakiki. Iya, muzakkar hakiki. Karena dia kan jelas nama laki-laki ya, seperti itu. Meskipun Terus ada kalau tak. kalau jamak taksir yang tadi selain benda, Ustaz, misalnya rusulu itu kan Rusulun jamak muzakkar. muzakkar nggih. Oh, Iya, yang bukan benda berarti sesuai dimasukkan ke muzakkar jamak iya, taksirnya. betul. Dimasukkan ke muzakkar. Misalnya Selain rusulun. ah, berarti yang benda saja yang dimasukkan ke muannasnya kan. Iya, betul. Yang dimasukkan ke muannas nanti hanya yang benda saja. Benda-benda langit itu ardi itu Hmm? masuk Muannas majazi. ke muannas. Dia muannas. Ya, Ustaz, syukran. Afwan. Ada yang lain? Silahkan. Baik, kita lanjut sedikit ya. Kita latihan. Baik, kita buka Nizamul Islam ya. Kita coba praktekkan muzakkar muannas kita. Bismillah. Nah, nanti bisa dicek ma'rifah nakirahnya ya. Oke, sama-sama kita. Dari lafaz torikul imani. Toriku ini ma'rifah nakirah. Nakira, Ustaz. Nakirah atau ma'rifah? Ayo, torikul imani. Kalau Thoriqul Imani makrifat. Nah, torikunya ma'rifah. Nah, kenapa dia ma'rifah? Karena dia dimudhofkan terhadap iman. Iman ini ma'rifah. Apa yang menjadikan iman ma'rifah? Maka Alif lam. dimudahkan alif lam.
Alif lam. Nah, dengan kita memahami ma'rifah nakirah, kita bisa paham maksud teks kalimat itu. Berarti jalan menuju iman itu sudah pasti gitu. Bukan sesuatu yang masih umum seperti itu. Itulah fungsinya kita memahami ma'rifah nakir. Apalagi nanti kalau kita baca Quran gitu. Misalnya nih, ini ada seruan dari Allah. Ini seruannya untuk siapa? Khusus untuk Muslim atau berlaku untuk seluruh manusia? Nah, tinggal kita lihat ini ma'rifah apa nakirah seperti itu. Nah, nanti akan berlaku di sana ma'rifah nakirah. Yanhadul insanu di manusia itu yanhadu fil mudhari ya, kita tidak bahas. Al insanu ma'rifah nakirah. Ma'rifat. Ma'rifah. Nah, karena ada alif Ada alif lam. lam. Hmm. Kemudian fikrin ini ma'rifah apa nakir? Nakiroh. Kiroh, Ustaz. Dia nakir kan fikrin. Kenapa? Dia bukan domir, dia bukan isim alam, dia bukan tidak ada alif lamnya, tidak ada isi apa namanya dia bukan isim isyarah, kemudian juga tidak dimudhofkan terhadap yang ma'rifah yang empat. Al hayati ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Wal kauni al kauninya Ma'rifah. al insani. Ma'rifah. Sekarang ala koti. Alaqoti. Ma'rifah. Ma'rifah. Alasannya kenapa? Ada domir. Dimudahkan kepada yang ma'rifah. Iya, dimudhofkan terhadap ma'rifah dhamir ha itu. Nah, ini nanti kita bisa ini ya, jami'i berarti ma'rifah juga nanti. Nah, kemudian dan seterusnya ya, al-hayati, ad-dunya, kemudian. Nah, ini banyak ma'rifah nakir ya. Nah, nanti bisa dibuat latihan kan ma'rifah nakir. Nah, nanti insya Allah mulai pekan depan ya. Nah, nanti akan kita bahas tentang fiil nanti insya Allah. Kemudian lanjut bab i'rab berikutnya. Nah, nanti ada i'rab yang mempersyaratkan tentang ma'rifah dan nakirah. Misalnya di babut tamyiz, di babul hal itu mensyaratkan tamyiz dan halnya harus nakirah. Sementara sementara sahibul halnya harus ma'rifah misalnya begitu. Kemudian misalnya di pembahasan tentang naat, naat sifat ya. Pembahasan naat nanti kalau kalau mensifati nakiroh ya dengan nakiroh juga, mensifati yang ma'rifah nanti juga dengan ma'rifah. Nah, itu akan kita bahas bertahap insya Allah. Nah, baik sampai di sini materi kita tentang ma'rifah nakiroh. Pekan depan insya Allah kita bahas tentang, saya coba lihat materinya dulu ya. Pekan depan insya Allah kita bahas tentang pembagian fiil ya. Nah, pembahasan isim sudah selesai. Nah, nanti kita masuk fiil. Nah, fiil lebih sedikit pembahasannya dengan daripada isim ya. Karena isim mu'rab kan kita sudah bahas 5. Fiil itu hanya ada 3. Apa saja nanti kita bahas fiil madi, fiil mudhari, kemudian ada fiil amr. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu insya Allah berkaitan dengan pembagian fiil. Terakhir, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, insya Allah kita sambung pekan depan. Tidak ada ya?
Kalau tidak ada, baik kita cukupkan materi kita sampai malam hari ini. Barakallahu fikum ajma'in. Nakhtatim darsana bidu'ai kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ilal liqa fi usbu'il ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih. Wa iyyakum ajma'in. Afan.